sebagai bujang megat, Sabrina Leonita sebagai si bungsu, Nurul Azizah dan Ihtiwa Abita sebagai Katu dan suami Katu, Nadia Luciana dan Ardiansyah Saputra sebagai Kakwa dan suami Kakwa, Anissa dan Fernandez Sagita sebagai Kakgu dan suami Kakgu, Yola Ananda dan Dimas Adiguna sebagai Kakak dan suami Kakak, Sulfiati dan Muhammad Isni Anugrah sebagai Kakak dan suami Kakak, Reni Setiani dan Adi Manawai sebagai Kakak dan suami Kakak, Dani Marsala sebagai janda kembang, Cito Natalia Dimas Aditya Turanda Ronaldi Hari Saputra sebagai Purida, Anissa Puspita Sari, Salsa Supaina, Evita Rianto, Ayu Pratiwi, dan Zuriana sebagai warga desa, Nur Sintia Dewi, Liliana Amsabila, dan Rina Manyanti sebagai Mario Kusyo, Dewi Ostari sebagai ibu dan anak-anak, Nisanti Alfikri, Muhammad Rizky Saputra dan Dewi Prasetyo sebagai putri. Terimalah persembahan dari 11 Tiltus 3 Sembiang Baru. Alkisah di sebuah kelekap kampung kecil di daerah Gunung Gili, Kecamatan Belitung. Tinggal 7 saudara. Mereka tinggal di kelekap yang sama, namun rumah tempat mereka tinggal terpisah satu sama lain. 6 dari mereka sudah berkeluarga dan tinggal bersama suami masing-masing. Sedangkan si bungsu yang belum menikah tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya. Makanya nasib aku gini nih, sementara kakak aku bahagia, gak aku maklumnya, sehingga akan dapat juga, kita jual nih sendiri terus. Menyendiri lagi, di sana ketinggalkan diriku pergi. Sebagaimana punya penduduk kelekap diri, saat itu sumber kehidupan kami bersaudara mengandalkan alam, seperti dari sumber diri, menangkap ikan baik di darat maupun di laut, baru menanam padi. Kak Gun, gimana lah menusa kita sama-sama narik ikan di sungai? Kuang buak, Gun. Oh, Kak Ola, gimana? Kuang buak, belum diajak, sih? Lama, bisa nanggung. Kalau Kak tuh, nggak buak kak. Ajak aku, lama, nggak bisa nanggung. Kau nak? Aku sih lah pasti ngikut. Aku kan Kak Mak pergi ya. Tahu lah, isok sama-sama ya Bu dia. Aku bantu ya. Laki aku lah kembali bisa lagi. Sepakat ya. Dadah. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka sudah berangkat ke sungai. Setelah hampir setengah hari, si bungsu-bungsu juga mendapatkan hasil. Tak seekor pun ikan yang dia peroleh. Padahal, keenam kakaknya masing-masing sudah mendapatkan sanduknya. Bungsu, Radit kenapa tuh? Entahlah bungsu nih, dari tadi ikut sanggula ambang tuh. Itulah tuh, lihat kami nih, rasa abang penuh dapat tuh. Bukan tak hebat di kami nih. Saat lalu aku mencatat kakak aku. Setiap kali si bungsu mengangkat tangan, setiap kali pula kali yang telah diam masuk ke dalam kandangnya. Setelah memperhatikan arusnya itu, si bungsu pun menemukan kejanggalan dengan kayu tersebut. Melihat arus air, seharusnya kayu hitam itu tidak akan masuk ke dalam tangganya, sebab ia menghadap mengikuti arus. Tapi faktanya, kayu itu justru melawan arus dan masuk ke dalam tangganya. Ih, panas lah. Lah jam berapa nih? Belum ada juga dapat tuh.
Dan kakak-kakak aku tahu aku tidak dapat ikan sikok pun, pastilah aku dulu andil. Aku nak cari-cari nih idangan kali kakak-kakak aku. Bungsu pun menyembunyikan kayu hitam itu di dalam ambungnya. Ia mengisi ambung dengan daun-daun. Ia merasa malu karena tak mendapatkan hasil. Lagi pula, selama ini Bungsu selalu menjadi bulan-bulanan dalam keisalan kakaknya. Menjelang sore ketujuh saudara itu pun pulang. Si Bungsu berjalan paling belakang. Ia takut isi ambungnya diketahui keenam kakaknya yang usil. Kebetulan rumahnya berada di deretan paling ujung. Isa dari mana ramai-ramai nih? Isa nanggok long. Banyak kedapatan. Kanggola. Ya ke, buat ke. Iya. Mun gitu kami lalu dulu lah ya. Iya. Saking lalangnya, setiba ia di rumah, ia langsung tidur dan meletakkan ambangnya yang berisi kayu hitam tersebut di atas meja. Begitu bangun dari tidur lalapnya, betapa terkejutnya si Bungsu. Seorang pemuda tampan sedang duduk di kursi sebelah tempat ia tidur. Dari tubuhnya mengeluarkan bau yang sangat wangi. Usah bersurak, aku kau orang jahat. Aku kau orang jahat. Kenapa? Janji aku. Kau takkan bersurak kau ke muka. Siapa kau sebenarnya? Apa maksud kau berani-berani hidup di sebelah aku? Karena aku tidak mengat. Asal usulku dari sepotong kayu nak kau ambil di sana tadi pagi. Tak mungkin. Semakin tanah akan ku jalani. Didapatnya bujang megat. Betapa bahagianya si Bungsu mengetahui bujang megat sesuai dengan idaman hatinya selama ini. Ia pun berhayal bila megat menjadi suaminya, sejenak suasana hening. Dan ketika si Bungsu mulai beranjak, megat menahannya. Usah pergi, biarlah kita berkelakar di sini. Si Bungsu pun bercerita bahwa ia ingin segera mempunyai suami. Timbul hasrat megat untuk membantu meringankan beban si Bungsu. Ia pun dengan berani mengutarakan niatnya untuk mempersunting si Bungsu. Nama aku si Bungsu, seperti nama aku nama paling bungsu di keluarga aku. Aku ada 6 kakak, kakak-kakak aku semua laki-laki. Gak aku nak luna. Jujur ada rasa iri kan kakak-kakak aku. Aku tak nak juga nih cepat laki macam bebek itu. Gimana abang aku ngelamar kau? Jangan kau dan beriku hancur. Ku tak akan meninggalkan satu keyakinan hatiku ini. Ku akan baik untukmu. Kau yang aku? Aduh, siapa ya? Siapa kalau lebih baik kita menunggu keputusan kakak-kakak aku. Utamanya kak tuh kami anggap sebagai pengganti orang tua. Begitu baik kau. Aku sebenarnya lagi dari mana? Sementara kau menunggu waktu nak tepat untuk sampai segala hal tadi kan kakak-kakak kau. Namun, ada satu hal yang belum diceritakan tentang kakak-kakaknya, terutama kak tuh yang saat ini pengganti orang tua mereka. Keenam adiknya sangat takut kepada kak tuh yang memiliki perangai buruk. Ia selalu saja ingin memiliki apa saja barang kesayangan adik-adiknya. Bungsu takut kalau kak tuh ingin merebut megat darinya. Akhirnya, mereka sepakat untuk menyembunyikan megat sampai saat yang tepat tiba untuk menyampaikan perihal mereka kepada kakak-kakaknya.
ada kembang ke itu? Oh iya, laga. Oh. Sikap. Besar. Salingan. Itu mana, Dek? Nak belanja bang. Belanja apa? Saya jauh, dia tiap abang lah belanja. Oh gitu ya, guys kau di luar. Sini lah nikah semua ya, kita keranjang. Awas ya kau, asal minjol kan jadi gini. Mbak lah, gila bantai. Aku kan ada kau. Oh semua nikah datang karena aku pergi dulu. Kehadiran si Megat tak lalu merubah perilaku si bungsu. Wajahnya selalu ceria, tak lagi muram seperti dulu. Tak lupa ia pun selalu saja mempersulit wajahnya sehingga ia terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Halaman rumah dan dalamnya pun bersih layaknya kediaman orang yang sudah berkeluarga. Dan Megat menjadi pria pingitan. Suatu pagi ia pun pergi ke pasar bermaksud untuk membeli sayuran yang ingin dimasaknya untuk dia. Di perjalanan ia pun selalu saja disapa warga karena perubahan wajahnya yang lebih cantik. Bungsu, kau nak kemana? Nak ke pasar, Ci. Laga apa ya, Farina? Suara, ya jalan lagi ya. Ya, kan malu-malu dia, Pak. Suara, dia jalan lagi ya. Undang-undang ya, nggak ada sih. Ya, insya Allah. Lihatlah. Kak Bungsu itu. Dia, Kak Bungsu itu. Laga, oh Kak Bungsu Sarilek. Makasih lah, kakak pergi dulu ya. Ih, tak seberapa juga laga aja rumahku. Kau sih, rumah kau laga. Emang rumah aku laga? Rumah kau laga, ngapa kau jelek? Gak apa jelek, yang penting What is up? What is down? What is left? What is right? Kurimbaskan karet sih. Kau Lala, bilang jak nikahnya. ngapu kayak dengar-dengar. Kau nak Cynthia? Masalah jengol ke dorang. Cabik mulut tau kini. Kurang ajar lah kau. Ajarkan aku tak bisa dapat ungkapkan rasa agar kamu akan percaya begitu ku butuh cinta. Ambil, agak benar kalau saya Kak Bungsu. Iya, nak, gak macam biasa. Coba kalau agak macam ini dari dulu, pasti cepat dapat jodoh. Alhamdulillah lah bang, baiklah. Belum ada saya agama dari Kak Bungsu. Ya bang, aku balik dulu, nak masak. Perubahan si Bungsu tak luput dari perhatian kakek. Suatu hari, kakek berkunjung ke rumah si Bungsu. Betapa kagetnya ia menemui suasana rumah yang tertata rapi dengan bau wangian yang begitu semerbak. Pasti telah terjadi sesuatu yang hebat, dugaan kakek dalam hati. Akhir-akhir ini kok kelihatan berubah sih? Malam-malam aku lagi mendengar kau ketawa cekik-cek, macam lagi bercakap kan orang. Iya kakak, nih ada-ada aja. Biasa-biasa aja lah kak. Hitung-hitung kan ngatek diri jadi orang rumah nak baik. Makanya suasana di rumah nih aku buat macam ini. Dan malam-malam aku kedengaran si Kiki kantor. Itu tuh aku rajin bercakap kan kucing. Nah aku bawa masuk dalam rumah nih. Di rumah nih tuh tidak ada siapa-siapa. Kak tuh sebetulnya belum puas dengan jauh dari si Bungsu. Ia masih penasaran
Agar tidak mengundang curiga, ia mengiyakan saja jawaban adik terkecilnya itu. Seminggu kemudian, Kak Tu kembali mengunjungi si biksu. Ketika itu, si biksu sedang membereskan rumah. Kak Tu ingin makan sirih, namun di kemenangan tempat sirih ia hanya menemukan pinang dan sirih, sementara kapurnya tidak ada. Su, aku nak makan sireh. Di mana kau naruh kapur? Ambillah sendiri Bang Kamar. Semalam Isa kami ambil sedikit idang nyire. Mendengar jawaban adiknya itu, Kak Tu pun langsung bergegas ke kamar. Tapi begitu membuka pintu, ia betul-betul kaget melihat seorang pemuda tampan terbalik-balik dalam tidur keras. Akhirnya, tahulah Kak Tu bahwa pemuda inilah yang membuat si biksu berubah total perilakunya. Melihat pemuda tampak ketindihan sifat seragamnya dan dalam hatinya ia ingin memilikinya. Ia pun mengambil tempat sirih yang terletak di meja kamar dan menghampiri adiknya. Su, nak Bang Kamar tuh, aku ambil ya. Idang mainan aku di rumah. Mendengar ucapan Kak Tu, bukan kepala kagetnya si biksu. Tahulah ia apa yang akan terjadi. Tapi berat juga baginya untuk memberikan jawaban yang menenangkan. Sementara, jika ditolak kakaknya akan marah besar. Akhirnya, ia kuatkan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Kak Tu. Kak Tu, untuk musiko ini aku minta dengan sangat kakak mengerti. No orang pulang diambil Kak, tapi no ini jangan. Gimana pun inilah harta aku, no paling aku hargai dan aku sayangi. Kalau kakak setuju, kami akan cepat-cepatnya menikah. Mendapati jawaban itu, sikap serakah dalam diri Kak Tu kian mengembang. Rupanya, ia pun sudah menyiapkan asutan untuk menggagalkan pernikahan adiknya. Ya memang gitu sih. Tapi kalau tahu tuh, apa-apa aja harus dilakukan sebagai orang ini. Iya Kak, aku belajar kan nyoba sendiri di rumahnya semampu aku. Kalau gitu, cobalah sebut apa aja no kan kau coba. Pagi-pagi aku nyampe pelampunana. Udah itu, ku sediai pakaian idang kebangutan. Terus ku selesai baju kotor, nyampe makan siangnya, kan nyampe putih waktu dia bangun tidur sore-sore. Malam hari kalau dia nak, aku akan mijitek dia kalau dia balik kerja. Terus sebagai orang benar baik, aku harus apa? Di mana dia naruh parang, kapak, belian, karena lainnya. Jelas kah? Nah hebat gitu kau Mesu. Laki kau rupa kau pernah akan macam raja. Padahal kau macam bagus dia. Selaku kakak anak paling tua, aku tak sependapat dengan cara kau melayani laki macam kau sebut tadi. Itu sama saja kau menjatuh martabat keluarga kita. Coba kau lihat sendiri. Abang ipar kau di rumah, nak makan, masak sendiri, nak minum kopi, tak sendiri. Aku sembelai Masalah ini Kak Tu, dia ngajarin odak baik kan adek dia. Masa dia ngajarin adek misal laki nak makan masak sendiri, ada pakaian kotor cuci sendiri. Ngomong kakak aku, dasar dak tau diuntung. Laku baik yang lahir batin bukan terima kasih, tapi ngulung-ngulung kakak aku. Dasar manusia kayu kau megat. Kenapa kau mau sejarahku, ha? Aku tahu hasutan Kak Tu telah merasuk dalam diri kau. Aku pikir kau tahu jodoh aku, tapi sekarang aku sadar kau kan calon laki terbaik di dalam aku. Maksud kau? Aku dak nak kawinkan kau. Wow, bisa gitu Su. Aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Kau tetap nak kawinkan aku kan? Dak sapel. Balik lagi lah kau kautan macam dulu. Aku dah butuh kau lagi. Aku ngomong gitu sih. Aku nak balik hutan hari ini. Tapi sikap permintaan aku, tolong sediak 7 ekor telur rebus untuk sama aku balik ke bangutan hari ini. Si biksu pun mengeluarkan permintaan terakhir semenjak. Setelah 7 telur itu diserahkan, barulah Bagat pulang menuju hutan tempat berasalnya. Su,
Ngapa kak? Sini aja, kami nak berjawab surat kan kau. Kak Tu pun datang menghampiri mereka. Karena tidak ingin Kak Tu mendengar perbincangan mereka, salah satu dari mereka pun mengalihkan perhatian Kak Tu. Duh, adik Kak tuh, kakak dah nyokin ke rumahku. Aku aja ninggalkan di rumah. Yuk ya, pas pula rasa-rasa nak makan gaman. Yuklah ke rumahku. Sebaiknya saran nak diberi Kak Tu kau usah kau lakukan kan cara laki kau. Iya, itu tidak benar semua. Atau Rana, kau nak jadi orang bini nak baik, kau harus melayani apa nak dia minta, bukan yang biarin begitu aja. Baik. Dia tak sengaja nak masuk kau agar nikah tak jadi nikah. Iya, benar juga anak Kak. Tapi semula terlambat agarlah pergi dari belakang ini. Bilangnya ke tempat asal dia. Kau ni juga di depan mati posisi ya. Si pagi nak jadi pendamping kau bukan dia. Assalamualaikum. So, kata teh kau ada cara hati. Sebelum nak pegawai ya, biar kami nak nolong-nolong ya. Tidak jadi bang. Dia ninggalin aku. Apa? Kenapa gitu? Astagfirullah. Itulah, kurang pun kau kan aku, usahakan dia. Aku telah jatuh bangun ngejar kau, so. Ini salah aku bang. Aku agak sendiri kebabutan. Jadi, Papa, aku nak nyari dia kebabutan. usaha so, di hutan banyak duri. Enggak bang, aku tetap nak mencari dia. Walau gimana juga sayangkan dia. Si bungsu pun berniat untuk mencari Megat di hutan. Karena tekadnya sudah bulat, ia pun pergi dan masuk ke hutan. Di tengah hutan, ia pun memanggil panggilan Megat, berharap Megat mendengar teriakannya. Megat! Megat! Di mana kau? Aku tahu aku salah. Megat, aku sayangkan kau. Keluarlah. Aku tahu kau di sini. Di tengah hutan si bungsu pun menemukan Megat sedang duduk melamun. Ketika ia mendekat, terkejutlah si Megat. Si bungsu pun merangkul Megat, merayu mengajak pulang. Sementara Megat sadar bahwa ia tidak boleh takut dengan rayuan bungsu. Ia pun kembali bernyanyi dan berpantun untuk menenangkan hati si bungsu. Tak lama kemudian, si bungsu pun tertidur. Kesempatan itu digunakan untuk Megat melanjutkan perjalanannya. Sambil berjalan, ia berpikir kalau ia terus berjalan, ia akan kelelahan dan pasti si bungsu akan menemukannya kembali. Sedangkan untuk bernyanyi dan berpantun, ia sudah tidak bisa lagi. Sudah habis nyanyian dan pantun yang ia ketahui. Akhirnya, ia memutuskan untuk bersembunyi di dalam melakukan pohon kayu yang telah lapuk. Konon, pohon kayu tempat Megat bersembunyi itu adalah pohon Jamiri. Bersembunyi di lubang kayu sekaligus mengakhiri petualangan Megat di dunia manusia. Ia telah kembali ke asalnya sebagai sepotong kayu dan telah merubahnya menjadi seniang jari. Konon, dari cerita itu pula setelah itu kayu gaharu berbau wangi. Wangian itu dipancarkan dari tubuh bujang Megat yang selalu memancarkan wangian. Menurut cerita, pada pencari kayu gaharu marak di Belitung pada tahun 1983 sampai 1984. Setiap hutan selalu membawa bekal 7 telur rebus dan 7 lapat, dan sebagai pemotong selalu menggunakan beling. Menurut cerita pula, jika syarat 7 telur rebus dan 7 lapat serta beling terpenuhi dengan mantra berupa pantun dan syair yang pernah dinyanyikan bujang Megat, seniang garu yang terbakar di tengah pohon garu akan bercerai. Si
kalau semandi menyanyian dan pantun Megat ketika terbangun ia mendapati kalau Megat tak ada lagi di dekat. Ia pun menangis tak henti-hentinya di tengah hutan dan terus-menerus memanggil Megat. Mana Megat teh? Megat, masa tinggalnya aku Megat. Megat, aku nak kau balik kan aku ke Kelaka. Megat, di mana kau? Astaga, ngapa kau surang di tengah-tengah hutan nih? Nangis Quran, Isa ngapa kau? Aku nak nyari calon laki aku. Dia tadi pergi ke bang hutan. Sebaiknya kau baliklah dulu. Iya, ngasingkan keluarga kau, tinggal nyari-nyari kau. Enggak, aku udah anak balik. Sebelum aku ketemu kan Megat. Aku nak nyari dia sampai ketemu. Lalu, kalau ngantarin kau balik, di hutan nih Bayu. Enggak, dia udah anak balik. Aku nak balik kalau Megat mau ketemu. Benar itu. Yuk balik ke Makassar. Enggak, lepas aku danang. Aku nak balik kalau Megat lah ketemu pokoknya. Walaupun seumur hidup aku ada di hutan nih. Ayolah, kami dah dapat maksud. Begitu, kami dah lanjut berasuran. Namun, beberapa minggu kemudian, penduduk kampung berhasil menemukan si bungsu di tengah hutan dalam keadaan sudah meninggal. Menurut cerita dia, orang yang terus berkeliaran di hutan-hutan ini. Ia mencari negara sang gadis yang telah berubah menjadi sang galak. Adalah bungsu adik aku teh. Kenapa kau secepat ini ninggalin kami, Su? Astagfirullah. Bukan bahasa berdoa, dia nyanyi hantamu. Semua ini gara-gara kau tuh. Bukan karena dia. Bungsu akan meninggal macam ini. Aku jadi apa? Bukan kau. Siapa lagi ha? Kau yang langsung tek bungsu agar Megat pergi. Sekarang kau nak ngaku ha? Kau nak ngilat kau. Ha? Iya, aku sadar, aku salah. Aku pikir semua tuh akan sejauh ini. Sekarang aku nak minta maaf. Maafkanku menduakanmu, mencintai dia di belakang kamu. Awas ya, suruh kau berpulang itu lagi, kupecat kau dari bela aku. Wah, jadi lagi kan ya? Kita doa lah, semoga bungsu tenang di sana. Bukan kau masuk ke dalam batang? Gue balik lagi, malah gue balik lagi, gue balik lagi, malah gue balik lagi, gigi gue balik lagi. I make your speakers bang. I make your speakers I be around the block with the boom box, running to the top, run the block with the boom box, running to the top, run the block with the boom box, running to the top, run the block, block. I be around the block with the boom box, running to the top like a boss. Everybody stop, then my cool walk, then my verse started roll off like a robot and drop. I make you speak.